Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita masuk ke matematika ya nak. KD-nya masih sama di KD 3.6 mengenai waktu. Baik, kita masuk ke pembelajaran 4. Kalian bisa buka bukunya halaman 136. Yaitu menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan atau lama kegiatan dalam jam dan menit. Ini hanya pengulangan dari materi sebelumnya ya. Kalian sudah pernah Miss jelaskan. Baik, kita langsung saja. Seringkali kegiatan yang kita lakukan lamanya tidak tepat 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, dan seterusnya. Akan tetapi, kegiatan tersebut dapat juga dilakukan selama 1 jam 10 menit atau 2 jam 30 menit. Kita lihat contohnya ya, kalian bisa lihat juga ada di buku contohnya. Baik, ibu memasak selama 1 jam 15 menit. Jika ibu mulai memasak pukul 8:25 menit, maka waktu ibu selesai memasak dapat ditentukan sebagai berikut. Kita bisa lihat gambarnya, di mana gambar pertama yaitu waktu ibu mulai memasak pukul 8:25 menit. Miss tidak perlu jelaskan lagi ya, untuk jarum panjangnya 8:25 menit di mana dan jarum pendeknya di mana. Kalian sudah cukup paham. Dan kita hitung terlebih dahulu, ini 1 jam kemudian, di mana untuk 8:25, 1 jam kemudian yaitu pukul 9:25 menit. Baik, karena ibu memasak selama 1 jam 15 menit, maka setelah 1 jam kita tambahkan lagi 15 menitnya. Di mana 15 menit dari angka 5 yaitu ke angka 8. Sudah cukup paham ya? Maka selesai ibu memasak yaitu 1 jam 15 menit setelah pukul 8:25 adalah pukul 9:40. Atau jika kita bisa susun ke bawah, mana 8:25 ditambah 1 jam 15 menit menjadi 9:40 menit. Cukup paham ya nak? Sekarang kita lihat contoh kedua. Ibu Nia pergi ke pasar. Bu Nia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8:30 menit. Setelah 45 menit, Bu Nia selesai berbelanja. Dia pun segera pulang. Sekarang pukul berapa Bu Nia pulang dari pasar dan diminta untuk menggambarkan dengan jarum jam. Itu yang diminta berarti waktu selesai ibu dari pasar ya. Baik, ibu berangkat pukul 8:30, lamanya kegiatan yaitu 45 menit. Maka waktu selesai untuk perhitungannya yaitu bisa kita jumlahkan. Kita jumlahkan 8:30 untuk susun ke bawah ditambah 45 menit. Ingat, jika 45 menit kalian letakkan di bagian menit ya. Jangan salah penempatan, karena nanti hasilnya juga salah. Maka setelah susun ke bawah didapat yaitu selesai pukul 8:75. Tapi ingat ya nak, untuk 1 jam itu 60 menit. Sedangkan di sini ada menunjukkan 8:75 menit. Jadi untuk 75 menitnya ini harus kita tambahkan nanti ke jam. Ini karena sudah lebih dari 60 menit. Bisa kita lihat 8:75 menit yaitu pukul 8:75 menit. Di mana pukul 8 ditambah 75 menit. Kemudian pukul 8 ini tetap. Untuk menitnya, 75 menit itu adalah 60 menit ditambah 15 menit. Ingat, kenapa 60 Miss? Karena 1 jam itu 60 menit. Maka tadi 75 menit adalah 60 ditambah 15. Jadi pukul 8 ditambah, ini 60 menitnya bisa kita jadikan jam ya. Mana 1 jam ditambah 15 menit. Maka karena ini jam, satuannya jam, dan ini juga jam, maka bisa kita jumlahkan atau jadikan 1. Mana pukul 8 ditambah 1 jam yaitu pukul 9.
ditambah ini sisanya tadi 15 menit. Maka Bunia pulang dari pasar yaitu pukul 9 lewat 15 menit. Dan jika kita bisa gambarkan untuk jam jam analognya yaitu pukul 9 lewat 15 menit. Bagaimana, Nak? Bisa dipahami? Miss berikan contoh kedua ya. Lihat, waktu mulai adalah pukul 10 lewat 45 menit, di mana lama kegiatan adalah 1 jam 20 menit. Untuk penyelesaiannya, kita lihat tadi waktu mulai yaitu 10.45 dan lama kegiatan yaitu 1 jam 20 menit. Jika kita tambahkan dengan cara susun ke bawah, maka dapat kita hasilkan yaitu 11 lewat 65 menit. Ingat, karena 1 jam itu 60 menit saja, maka 65 menit ini nanti akan kelebihan ya. Kita lihat di mana 1 jam 60 menit yaitu pukul 11 lebih 65 menit, maka 65 menitnya ini adalah 60 menit ditambah 5 menit. Maka karena ini 60 menit bernilai 1 jam, bisa kita jumlahkan atau kita jadikan 1 dengan pukul 11. Maka tadi 11 ditambah 1 jam, jadi 12 ditambah 5 menit, ini 5 menit. Bagaimana, Nak? Bisa dipahami? Jika kurang paham, bisa kalian lihat berulang-ulang videonya. Tapi kalau belum paham juga, bisa japri misteri, nggak ada masalah. Sekarang kita lihat ke pembelajaran 5 ya, yaitu di halaman... Sebentar, misteri lihat dulu. Di halaman 140. Kita mencari kegiatan paling lama dan paling sebentar. Berbagai kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dapat berbeda lamanya. Kita dapat membandingkan dan menentukan kegiatan apa yang paling lama dan paling sebentar. Kita lihat contohnya. Perhatikan contoh beberapa kegiatan Dedi pada hari minggu berikut. Dilihat. Ini kegiatan Dedi, di mana Dedi sarapan dari pukul 5.30 sampai pukul 6, yaitu selama 30 menit. Kegiatan kedua olahraga dari pukul 6 sampai 9 lewat 15, lamanya 3 jam 15 menit. Kegiatan ketiga yaitu membantu ibu memasak. Ini selama 1 jam 15 menit. Membantu ayah mencuci mobil yaitu 1 jam 45 menit. Ini untuk lama kegiatan, Miss harap kalian sudah tahu ya dari mana, yaitu dari waktu selesai dikurang waktu mulai kegiatan. Maka bisa kita lihat dari tabel berikut, kegiatan yang paling lama yaitu yang mana? Olahraga ya, itu selama 3 jam 15 menit. Dan untuk waktu yang paling sebentar, kegiatan yang paling sebentar yaitu sarapan. Udah ya, Nak? Semuanya ini berkaitan. Karena untuk berkaitan untuk mencari lama kegiatan yaitu waktu selesai dikurang waktu mulai. Maka akan didapat mana waktu yang paling lama atau waktu yang paling sebentar. Sekarang kita lihat ke contoh berikutnya. Kita lihat ke pembelajaran berikutnya yaitu pembelajaran 6. Kalian bisa bukunya lanjut ke halaman 144. Kita akan mencari lama waktu kegiatan yaitu dengan mengerjakan soal cerita. Ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah cerita dan soal dengan cermat. Ingat ya, kalian harus teliti dan memahami maksud dari soal tersebut. Karena jika kalian kesulitan
kesulitan dalam memahami soal, sudah otomatis kalian akan kesulitan menjawab soalnya. Yang kedua, buatlah kalimat matematikanya. Ketiga, selesaikan soal dari cerita tersebut. Dan keempat, buatlah kesimpulan hasil jawabanmu. Ini Miss buat beberapa contoh, kita akan bahas satu-satu. Contoh yang pertama, ini ada di buku ya. Perusahaan listrik daerah mengumumkan listrik akan dipadamkan mulai pukul 18.50 untuk kota A dan pukul 19.05 untuk kota B. Di kota A, listrik akan kembali menyala pukul 20.05. Sedangkan kota B, listrik akan kembali menyala pukul 20.15 menit. Pertanyaannya, yang pertama, berapa lama pemadaman listrik dilakukan di masing-masing kota dan kota mana yang mengalami pemadaman lebih lama? Maka, untuk penyelesaiannya, ini yang pertama, yaitu kita cari lama pemadaman listrik atau bisa disebut juga dengan lamanya kegiatan tersebut. Maka untuk penyelesaiannya kita cari terlebih dahulu satu-satu lamanya pemadaman untuk kota A dan kota B. Untuk lamanya kita lihat kota A yaitu mulai pukul 18.50 sampai pukul 20.05. Nah, maka bisa kita simpulkan pemadaman di kota A selama 1 jam 15 menit. Dari mana? Itu dari 20.05 dikurang 18.50. Didapat 1 jam 15 menit. Dan kota B yaitu 19.05 sampai pukul 20.15. Jika kita kurangkan waktu 20.15 menit dikurang 19 lewat 5 menit, maka didapat 1 jam 10 menit. Dari lamanya pemadaman yang sudah kita lakukan perhitungan, maka kita bisa dapat simpulkan lama pemadaman di kota A yaitu selama 1 jam 15 menit dan di kota B yaitu 1 jam 10 menit. Maka pemadaman listrik yang lebih lama terjadi di kota A yaitu 1 jam 15 menit. Contoh yang kedua yaitu lilin merah menyala sejak pukul 20.50 hingga 21.35 menit. Untuk contoh ini ada di buku halaman 145 yang Ayo Berlatih ya, nomor 1. Lilin putih menyala sejak pukul 20.35 menit hingga 21.50. Pertanyaannya, lilin manakah yang menyala lebih lama? Baik, kita lihat satu-satu. Lilin merah menyala yaitu pukul 20.05 sampai 21.35 menit. Maka jika kita kurangkan untuk cara susun ke bawah, semoga bisa terlihat dengan jelas ya hitungan susun ke bawahnya. 21.35 menit dikurang 20.50 menit, di mana untuk yang menitnya tidak bisa kita kurangkan karena yang atas lebih kecil dari menit yang bawah. Maka kita pinjam 1 jam dari 21. Kita pinjam ke menit 1 jamnya. Maka 1 jam sama dengan 60 menit. 60 ditambah 35 menit. Dapat 20 lebih 95 menit. Dikurang 20 lewat 50 menit yaitu selama 45 menit ya. Kemudian lilin yang putih kita mulai pukul 20.35 sampai 21.50 menit. Maka dengan cara susun ke bawah seperti ini didapat 1 jam 15 menit lama lilin putih menyala. Jadi bisa dilihat lilin yang lebih menyala, lilin merah selama 45 menit dan lilin putih selama 1 jam 15 menit. Disimpulkan yang lebih lama menyala adalah lilin yang putih. Paham ya untuk contoh soal di atas? Contoh soal lain, setiap pagi ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Selanjutnya, ibu melicinkannya dengan setrika listrik. Ibu mulai mencuci dari pukul 6.30 menit sampai 7.15 menit. Dan menyetrika dilakukan pukul 14 sampai 15 lebih 30 menit.
Pertanyaannya masih sama, kegiatan mana? Oh, ini kegiatan yang lebih singkat. Baik, kita lihat mencucinya. Baik, kita lihat mencuci yaitu mulai 6 lewat 30 menit sampai 7 lewat 15 menit. Ini tetap kita kurangkan ya. Nanti, kalau kalian kesulitan seperti ini, bisa gunakan cara susun ke bawah. Kita dapat yaitu 45 menit. Menyetrika mulai pukul 14 sampai 15.30. Kita kurangkan yaitu waktu selesai kegiatan dikurang waktu mulai kegiatan berlangsung selama 1 jam 30 menit. Maka bisa kita simpulkan dari dua hasil tersebut yang lebih singkat yaitu terjadi pada saat ibu mencuci pakaian. Untuk contoh terakhir yaitu ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13 lewat 30 menit sampai 14 lewat 30 menit. Pada sore hari, sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17 sampai 17.30. Sekarang minta dicari kapan Fahmi membaca lebih lama. Caranya tetap sama, di mana waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai. Waktu membaca pertama didapat 14.30 dikurang 13.30. Ini bisa kalian gunakan susun ke bawah juga. Ini dapat selama 1 jam. Dan membaca buku kedua yang ketika sore hari yaitu 17 lewat 30 dikurang 17. Didapat 30 menit. Maka bisa disimpulkan yang lebih lama Fahmi membaca buku yaitu pada waktu jam yang pertama ya, atau yang setelah pulang sekolah ya. Ini pada yang membaca buku yang pertama. Pada waktu yang pertama. Baik, bagaimana nak? Semoga bisa dipahami ya untuk penjelasan dari pembelajaran 4, 5, dan 6. Jika kurang paham, silakan bisa japri misteri atau bisa dilihat berulang-ulang untuk videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk materi hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.